Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa menyimak kembali video berikutnya ini di pembelajaran PAIBP kelas 7, yang mana ini sudah masuk pada bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Tetapi sebelumnya di sini kita perhatikan dulu ya mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di mana di Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ini Allah menjelaskan tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini apabila seseorang mampu dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat dengannya. Begitupun sebaliknya, apabila seorang hambanya menjauhi Allah, maka Allah pun akan menjauhinya. Dan di sini diceritakan dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, ya. Nah, atau dalam penulisan bahasa Indonesianya, dan apabila hamba-hambaku ini ya bertanya kepadamu Muhammad, fa inni atau anni, tentang aku, nah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Kemudian berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala, atau aku akan mengabulkan, ujibu, aku akan mengabulkan da'watad da'i, permohonan atau doanya orang-orang yang berdoa, atau permohonan orang-orang yang berdoa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada hamba-hambanya, apabila dia berdoa kepada Allah, maka dia, apabila ada hamba Allah yang berdoa kepada Allah, maka dia akan mengabulkan doanya. Idza da'ani, apabila dia memohon atau berdoa kepada Allah. Falyastajibuli. Nah, ini ada syaratnya. Falyastajibuni, maka hendaklah. Nah, hendaklah mereka memenuhi li, perintahku, wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi, kepadaku, ya. Kemudian la'allahum yarsyudun. Nah, agar mereka itu selalu dalam kebenaran, ya, berada dalam kebenaran. Nah, jadi ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa seseorang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kemudian ini dilanjutkan pada Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayatnya 180 ini, mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebutkan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Walillahi, dan Allah Subhanahu wa taala itu al asmaul husna, memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik. Ini Allah jelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Fada'uhu biha. Nah, ini masih ayat ini ya melanjutkan dari ayat yang tadi kita sudah bahas di Al-Baqarah ayat 186 ya. Jadi intinya di sini sama-sama menjelaskan tentang memohon ya. Jadi seorang hamba itu Allah harapkan untuk selalu memohon, selalu berdoa, karena ini ada suatu perintah ya. Jadi Allah tidak akan marah kepada hamba-hambanya yang selalu berdoa atau memohon. Justru Allah sebaliknya akan lebih mementingkan atau lebih dekat ya dengan hamba-hamba tersebut, karena hamba-hamba tersebut selalu memohon kepada Allah. Intinya di situ dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini walillahi al asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka di sini Allah perintahkan fada'uhu, maka
berdoalah atau memohonlah kalian kepada Allah biha dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian berikutnya wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wadaru dan tinggalkanlah alladzina yulhiduna orang-orang yang menyalahartikan fi asma'ihi dalam asma'nya atau nama-nama Allah. Sajujzauna ma kanu ya'malun. Nah, maka mereka nanti kelak ya atau mereka kelak akan mendapatkan makanu ya apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka itu nanti akan mendapatkan balasan ya. Sajujzauna mereka itu nanti akan mendapatkan balasan makanu apa yang telah mereka ya'maluna perbuatan atau mereka kerjakan ya. Jadi intinya di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan gitu ya, orang-orang yang menyalahartikan Asmaul Husna karena mereka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini poinnya kita garis bawahi ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik, maka memohonlah ya, memohonlah kita kepada Allah dengan Asmaul Husna. Kemudian di sini dijelaskan kembali dalam hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Nah, sesungguhnya inna itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 9 tis'atan wa tis'ina 99 isman nama. Mi'atan illa wahidatan 100 illa wahidatan kecuali satu, maksudnya 100 kurang 1 ya. Kemudian man ahsoha, nah siapa saja yang menjaganya, ahsoha menjaganya, menjaganya di sini maksudnya menghafalkannya, memahaminya, bahkan dia itu mengamalkan ya, mengamalkan atau dia itu kehidupan sehari-harinya, kelakuan sehari-harinya tidak bertentangan dengan Asmaul Husna gitu ya. Maka apabila mereka selalu mengamalkan ya, menghafalkan, mempelajari, mentadaburi dakhalal jannah, maka dia akan jaminannya masuk surga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi di sini kita bisa artikan gitu ya mengenai Asmaul Husna sendiri. Itu kata Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma ya, bentuk jama dari kata al-ismu, nama. Nah, memiliki arti nama, dan al-husna yang berarti terbaik atau indah. Dalam hal ini al-asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik, berikutnya di sini akan dijelaskan ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku PIBP kelas 7, dijelaskan ada 4 Asmaul Husna ya yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah Al-Alim. Nah, ini Al-Alim yang artinya adalah yang maha mengetahui. Jadi maksudnya apa? Al-Alim ini berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu tanpa batas dan kekeliruan. Kemudian yang kedua, Al-Khabir ya. Al-Khabir itu artinya apa? Yang maha waspada. Jadi penjelasannya, Al-Khabir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal dengan sangat-sangat rinci. Termasuk apa yang ada di dalam hati manusia pun Allah mengetahui. Dia mengetahui rahasia-rahasia dan hal-hal yang tersembunyi yang tak diketahui oleh makhluknya. Kemudian berikutnya As-Sami' yang artinya Allah itu maha mendengar. As-Sami menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara, baik yang keras maupun yang pelan, yang terucap maupun yang hanya ada dalam hati. Allah mendengar segala doa, keluhan, serta bisikan hambanya tanpa batasan jarak dan waktu. Kemudian yang terakhir ini ya, Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang terlihat oleh mata manusia maupun yang tidak. Penglihatan Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu, serta meliputi segala keadaan makhluknya.
Nah, jadi keempat Asmaul Husna ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna dalam pengetahuan, pengawasan, pendengaran dan penglihatannya. Semua perbuatan dan keadaan hamba-hambanya itu tidak akan luput dari pengetahuannya. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan perilaku-perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, walaupun itu yang bersifat rahasia, walaupun itu hanya ada dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Maka berhati-hatilah dalam perbuatan atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah penjelasan dalam video ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada penjelasan di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.